Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sikrisani Tias dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam yaitu Bapak Dr. Rande Syihabuddin MSI. Oke, baik, pada video kali ini saya akan memaparkan satu materi mengenai asas-asas hukum Islam dan prinsip penerapan serta keterkaitan antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, baik, pembahasan yang pertama mengenai asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, yang berarti dasar, basis dari fondasi. Secara terminologi, asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam pelaksanaan hukum. Peraturan perundang-undangan yang tidak boleh keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Asas hukum bertujuan sebagai rujukan untuk mengembalikan masalah yang berkenaan dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul dalam melaksanakan sesuatu. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Jadi ada beberapa macam asas-asas hukum Islam. Yang pertama ada asas-asas umum hukum Islam. Nah, di asas-asas umum hukum Islam itu terdapat 3 asas, yaitu ada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Apa sih asas keadilan itu? Jadi asas keadilan itu adalah asas terpenting dalam penegak hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum bergantung pada asas integrasi pada penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Terus yang kedua ada asas kepastian. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan menegakkan hukum dan melaksanakan sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang asas-asas umum hukum Islam. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas asas-asas hukum pidana Islam. Nah, di asas hukum pidana Islam ini ada 6 macam. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas maksudnya tidak ada hukum bagi tindakan manusia sebelum ada aturan. Asas legalitas ini mengenal juga asas teritorial dan non-teritorial. Asas teritorial ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam berlaku. Nah, yang kedua itu ada tidak berlaku surat. Hukum pidana Islam tidak menganut sistem berlaku surat. Sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan seseorang tidak bisa dianggap suatu yang melarang perbuatan, maka tindakan seorang tidak bisa dianggap suatu jarimah.
sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Dasar hukum dari asas ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni perbuatan yang telah lalu. Tetapi ada pengecualian, tidak berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan berlaku surut, seperti halnya jarimah hirabah atau perampokan dan terorisme. Jika kedua jarimah berlaku kedua jarimah berlaku hukum tidak berlaku surut, maka banyak kekacauan dan fitnah pada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu bersifat pribadi. Dalam syariat Islam, hukuman dapat dijatuhkan hanya kepada orang yang melakukan perbuatan jinayah dan orang lain ataupun kerabatnya tidak dapat menggunakan hukuman pelaku jinayah. Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164 menjelaskan, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dasar melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali dan akan diberitakannya kepada apa yang kamu perselisihkan. Nah, selanjutnya juga ada hukum bersifat umum. Hukuman harus berlaku umum, maksudnya apa sih? Jadi setiap orang itu sama di hadapan hukum atau equal before the law. Walaupun budak, tuan, kaya, miskin, pria, wanita, tua, muda, maupun suku yang berbeda. Contohnya ketika masa Rasulullah ada seseorang wanita yang didakwah mencuri. Kemudian keluarganya meminta Rasulullah membebaskan dari hukuman. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan keluarganya tidak dapat menyelamatkan dari hukuman had. Nah, yang terakhir nih ada hukuman tidak sah karena keraguan. Keraguan di sini berarti segala yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal dalam kenyataannya tidak terbukti, atau segala hal yang menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan itu sendiri. Putusan untuk menjauhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Sebuah hadis menerangkan, hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu. Lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. Oke, asas yang selanjutnya ada asas-asas hukum kewaris. Nah, di asas-asas hukum kewaris ini ada beberapa macamnya juga. Yang pertama ada bilateral atau parental. Seseorang menerima hak-hak kewarisan baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Asas ini tidak membedakan garis keturunan atau nasib laki-laki dan perempuan dari segi kewarisan.
Nah, yang kedua ada ahli waris langsung dan pengganti. Ahli waris adalah ayah, ibu, anak, dan janda atau duda. Ahli waris pengganti adalah keturunan ahli waris anak yang meninggal dunia sebelum pewaris. Nah, yang ketiga ada ijbari. Saat seseorang meninggal dunia, kerabat yang disebabkan adanya pertalian darah atau perkawinan secara langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk berpikir apakah ia akan menerima atau menolak sebagai ahli waris. Nah, yang keempat ini ada individual. Harta warisan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Pengecualiannya adalah kesepakatan di antara seluruh ahli waris untuk tidak membagikan harta warisan, tetapi membentuk usaha bersama yang memiliki bagian saham sesuai dengan porsi harta warisan. Oke, yang terakhir nih ada asas-asas hukum perkawinan Islam. Nah, di asas-asas hukum perkawinan Islam ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan berarti saling menerima baik kekurangan maupun kelebihan antara kedua calon suami istri. Tetapi juga di antara kedua orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Yang kedua ada asas persetujuan kedua belah pihak. Tidak boleh ada pemaksaan dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahi dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta dulu oleh wali atau orang tuanya. Yang ketiga ada asas kebebasan memilih pasangan. Seorang laki-laki atau perempuan berhak untuk memilih calon pasangannya ketika terjadi suatu pemaksaan dalam sebuah pernikahan itu atau tidak. Selanjutnya ada asas kemitraan suami istri. Kedudukan seorang suami dan istri dalam beberapa hal sama dan dalam hal-hal lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri penanggung jawab masalah rumah tangga. Yang terakhir, untuk selama-lamanya. Perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selamanya. Oleh karena itu, perkawinan murah dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Nah, yang terakhir ada monogomi terbuka. Perkawinan di dalam Islam bersifat monogomi karena beberapa hal seorang suami dapat menikah lagi atas persetujuan istrinya. Nah, selanjutnya kita ngebahas mengenai prinsip penerapan hukum Islam. Prinsip menurut bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Sedangkan dalam syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Hasbi Asy-Syidik mendefinisikan hukum secara lugawi adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, sebagaimana hukum-hukum yang lain. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas tiang pokoknya. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inheran di dalam hukum-hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Oke, baik. Prinsip-prinsip Islam menurut Juhaya Praja ini memiliki 7 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Prinsip ini ditarik dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 64. Berdasarkan atau prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasikan kesyukuran kepadanya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya. Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkannya Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukuman Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam orang-orang yang kafir, zalim, dan faik. Quran surat kelima Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Oke, prinsip yang kedua itu ada prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau juga moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran diekuivalensikan dengan al-qis al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahba Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan manusia. Namun, ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidik yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Oke, prinsip yang ketiga ini ada prinsip amar ma'ruf dan munkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar didasarkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 110. Pengkategorian
amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu akal. Nah, yang keempat ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan kejelasan, demokrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5. Nah, yang kelima ada prinsip persamaan atau legalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah atau Al-Syahifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian paling penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenai stratifikasi sosial seperti komunis. Yang keenam ada prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Oke, prinsip yang terakhir ada prinsip toleransi. Yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlangganya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahab Az-Zuhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Quran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sivil, hukum pidana, ketetapan peradilan, dan lain-lain. Oke, baik, pembahasan yang terakhir ini ada keterkaitan hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Keterkaitan hukum Islam dengan ilmu-ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam merupakan dasar atau pondasi dalam melakukan tindak tanduk kehidupan, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia tidak menyimpang dari kebenaran. Ajaran Islam dapat mendorong seseorang untuk berpikir kritis terhadap berbagai fenomena alam, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran tersebut menghasilkan suatu ilmu pengetahuan alam dalam implementasinya. Pembentukan ilmu pengetahuan alam perlu terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman akan menimbulkan masalah atau bencana. Ilmu pengetahuan alam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman akan menjadikan manusia lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan, dalam mengkaji fenomena alam. Tersirat makna tafakur sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dan terima kasih atas pembahasan ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.